Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 16 Panjang Usia Tathagata. Shin Fasyang Sutra Teratai episode 1554. Membiarkan diri terbuai oleh 5 nafsu dan jatuh ke dalam alam jahat. Suka menuruti kehendak hati dan memanjakan diri, melekat pada objek dari nafsu indrawi, tidak mampu memeriksa dan membatasi diri, sehingga batin menjadi bingung dan kacau. Lepas kendari mengikuti kerisauan, semaunya dalam pemikiran dan perilaku, bersikap sesuka hati dan berbuat semau-maunya sendiri. Tidak menuruti aturan, jauh dari metode terampil yang bajik. Ini yang dinamakan lepas tak terkendali. Selalu bersungguh hati. Belajar semakin memahami. Kita membina diri, bagaimana cara membina? Yaitu di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, tubuh fisik kita, tubuh, perilaku, sikap, dan lainnya, semuanya adalah bagian dari pembinaan diri. Kita perlu memperhatikan perilaku dan sikap yang berwibawa dan mengesankan. Sering dikatakan bahwa membina ada di dalam batin, praktik tindakan nyata dari luar. Membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar disebut sebagai membina diri. Seorang praktisi harus memiliki sikap praktisi yang membina diri. Apabila kita suka menuruti kehendak hati dan memanjakan diri, kehendak hati yaitu sikap. Sikap yang sangat suka menuruti kehendak hati. Kalau seperti ini, sungguh membiarkan diri terbuai, selalu serakah, selalu terpikat, serakah dan melekat pada objek dari nafsu indrawi. Melakukan apapun sesuai kehendak hati dan tidak mampu untuk menariknya kembali. Bagaimana ini disebut dengan pembinaan diri? Bertindak semaunya sendiri tanpa merefleksikan perilaku dan pemikiran sendiri. Ini bukanlah pembinaan diri. Diri sendiri tidak mampu merefleksikan diri. Diri sendiri tidak mampu membatasi diri. Jadi, ini tidak dapat dikatakan membina diri. Praktisi harus ada sikap bermartabat seorang praktisi. Oleh karena itu, jika demikian berbuat sesuka hati, menandakan batin kita menjadi bingung dan kacau, sendiri mengacaukan diri sendiri, kerisauan batin kita, kegelapan batin kita, semuanya belum terkikis habis. Kegelapan batin yang dicari sendiri, kerisauan batin membuat batin kita berlapis-lapis penuh kegelapan batin. Tidak mungkin disingkirkan. Sudah tahu diri sendiri harus membina diri, akan tetapi fisik dan batin diri sendiri tidak mampu menjadi tuannya. Terus adalah demikian penuh kegelapan batin dan kerisauan, datang menggoyahkan batin kita. Semuanya dalam perilaku kita, ini sangat disayangkan. Dalam kerisauan menimbulkan kerisauan lagi. Karena setelah melewatinya, akhirnya diri sendiri yang gundah. Jelas tahu membina diri, tetapi fisik dan batin tidak mengikuti aturan. Diri sendiri juga tidak mampu membatasi diri. Kerisauan batin ini tidak henti-hentinya terus mengikutinya. Kita benar-benar penuh tekanan. Jadi semuanya adalah pemikiran kita, membuat sikap bermartabat kita demikian terus kacau. Ini terus membuat sikap bermartabat kita tidak teratur seperti ini. Sungguh sulit dan menyedihkan. Jadi, bersikap sesuka hati dan berbuat semau-maunya sendiri, seorang praktisi jika berbuat demikian benar-benar merupakan penderitaan yang tak tertahankan. Bukan hal yang disengaja, tetapi adalah karena kerisauan yang memberikan kepada kita tabiat buruk tersebut. Sering dikatakan bahwa membina diri adalah untuk membina hati kita. Di dalam sikap bermartabat, membina tabiat buruk kita, malah tabiat buruk membuat kita mengumbar nafsu keinginan semaunya. Jadi dengan demikian seumur hidup tidak bisa untuk membuat tabiat buruk diri sendiri, disesuaikan diatur dengan baik. Maka berarti kehilangan sikap bermartabat, kehilangan sikap praktisi yang membina diri, sikap tubuh dan batin sehingga tidak menaati peraturan, tidak mampu untuk mengikuti aturan. Jelas-jelas sudah tahu, batin sudah mengetahuinya, tapi
tabiat buruk tetap mengikutinya, malah menjadi kebiasaan dan lalu mengumbar nafsu keinginan semaunya. Hal yang menderita dan merisaukan ini sebenarnya sangatlah banyak. Jadi, jauh dari metode terampil yang bajik, ini yang dinamakan lepas tak terkendali. Meskipun kita sering mengatakan bahwa membina diri yang terpenting adalah melatih pikiran. Ada orang yang mengatakan, batin saya dibina dengan baik sudah cukup. Ini tidak ada hubungannya dengan tindakan saya. Berbicara dengan dirinya sendiri seperti ini. Bahkan juga ada mendengar orang mengatakan, sebersit pikiran bisa berubah, maka itu adalah sepenuhnya berubah. Segala-galanya akan bisa berubah. Sebersit pikiran berubah, maka akan mencapai kebudaan. Apakah memang demikian? Sebersit niat pikiran, begitu berubah maka akan bisa mencapai kebudaan? Ini adalah benar adanya, dikatakan seketika, pencerahan seketika. Apakah ini mampu terjadi? Sesaat hanya menghayati dan paham akan niat pikiran. Benar, hati Buddha ada di dalam gunung kesadaran kita. Telah menemukan sifat hakiki tata gata kita yang setara dengan pencerahan Buddha. Hanya saja menemukan bukanlah pencerahan sejati dirimu. Hanya Sang Buddha membabarkan demikian dan demikian kita memahaminya. Kita memahaminya, namun kebiasaan kita tetap ada. Pemahaman tetaplah pemahaman. Jika kamu belum menghilangkan kebiasaan dan kerisauan, di tempat inilah garis pemisah antara Buddha dan makhluk awam. Manusia awam penuh dengan kerisauan. Makanya kita disebut makhluk awam. Segala sesuatu tidak dapat dikendalikan oleh diri kita sendiri, baik kita datang atau pergi. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatunya sendiri. Inilah yang disebut makhluk awam. Sang Buddha jernih dan tercerahkan, sehingga beliau disebut yang sadar. Inilah perbedaan antara yang sadar dan makhluk awam. Namun, dengan perbedaan ini, perbedaan kita sangatlah jauh dan panjang sekali. Sejak asam kaya kalpa lalu yang tak terhitung waktunya, sejak kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, Sang Buddha telah memahaminya, semangat sutra teratai. Dia mendengarkan ajaran Buddha Mahabhijana Jana Bibu dan segera mencapai pencerahan dan pemahaman. Ke-16 pangeran menyadari hal ini dan mereka semua mulai berikrar. Begitu mereka berikrar, mereka masing-masing pergi ke daerahnya masing-masing untuk membimbing para makhluk. Masing-masing dari 16 pangeran mengajarkan sutra teratai kepada orang-orang yang mempunyai jalinan jodoh dengan mereka. Dengan cara ini, selama kalpa yang tak terhingga, dari kehidupan ke kehidupan, mereka selalu ada di dunia. Buddha Sakyamuni telah menetap di dunia saha. Dari kehidupan ke kehidupan, untuk waktu yang lama, dia terus-menerus datang ke dunia ini untuk mengajarkan dharma dan melakukan pembinaan diri. Ke atas mencari jalan kebudahan dan ke bawah membimbing para makhluk. Kita telah menghabiskan waktu lama untuk membicarakan tentang bagaimana Sang Buddha juga menjalani perjalanan ini. Pembinaan diri dan mencari jalan kebenaran. Sang Buddha juga sering membicarakan tentang sebab dan kondisi dari pelatihan spiritual masa lalunya. Pada kalpa awal Buddha yang berbeda-beda, dia berbicara tentang berapa banyak Buddha yang dia temui dan bagaimana beliau menghadiri pertemuan Dharma yang tiada habisnya. Beliau mendengarkan dan mengajarkan Dharma dan melakukan pembinaan diri. Inilah yang dinamakan ke atas mencari kebudaan dan ke bawah membimbing para makhluk. Sang Buddha, Buddha Sakyamuni, untuk waktu yang sangat lama menjunjung satu pikiran, satu pencerahan. Sebersit niat pikiran mengubah makhluk hidup secara luas. Berikrar untuk mencapai jalan kebudaan. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga. Aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkannya seketika. Ini adalah tekad yang sama semua Buddha. Buddha Sakyamuni juga demikian. Dia secara luas mengubah makhluk hidup. Jalan kebudaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya.
Pintu Dharma yang tiada terkira, aku bertekad menguasai semuanya. Dia terus melenyapkan kerisauan dan mempelajari Buddha Dharma sampai dia mencapai kebudaan. Kekuatan tekadnya bertahan begitu lama. Sekarang kita mendengarkan Buddha Dharma. Sekiranya ada orang ingin memahami semua Buddha dari 3 masa, segalanya diciptakan oleh batin belaka. Apakah ini benar-benar terjadi? Jika kita mendengar Dharma dengan pola pikir seperti ini, akankah kita mencapai kebudaan begitu saja? Hal ini tidak sesederhana itu. Kita hanya mendengarkan ajaran Buddha. Ketika itu memahami dan menyadari hal itu. Setiap orang pada hakikatnya mempunyai sifat kebudaan, sifat hakiki Tathagata. Kita perlu benar-benar terlibat dalam latihan spiritual dan mencari pencerahan. Ketika kita memunculkan sebersit niat pikiran untuk terlibat dalam latihan spiritual, kita harus bertekad untuk mengambil tindakan. Kita bertekad untuk mengambil tindakan, namun kita masih tetap ada, suka menuruti kehendak hati dan memanjakan diri. Kita masih bertindak semaunya, berbuat sesuka hati. Demikian membiarkan diri terbuai, masih melekat dan terbuai dalam objek dari nafsu indrawi. Bagaimana kita bisa bertekad? Untuk mengatakan setiap hari, saya membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Saya telah memahami hakikat untuk mencapai kebudaan dan mencerahkan diri sendiri, dan saya juga semula ada. Padahal segala sesuatunya kamu tahu dan paham. Kamu hanya tahu tapi tidak mempraktekannya. Menyadari tapi tidak mempraktekannya. Kamu hanya memahami, hanya mengerti, tapi tidak mempraktekkan di dalam tindakan nyata. Lalu apa gunanya? Jika kita tetap harus memperhatikan detail-detail kecil dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang jelas-jelas dalam kehidupan kita harus menaruh perhatian besar pada hal-hal halus, apalagi pada tindakan nyata fisik seperti itu. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada, dan kita harus benar-benar menghayati dan mengetahui. Mengetahui tanpa menghayati, tanpa mempraktekkan dalam tindakan nyata, demikian adalah sia-sia. Kita telah terus mendengarkan begitu banyak bab. Bab 16. Bab panjang usia Tathagata yang akan segera berakhir. Selama ini, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan adalah demi kita semua. Buddha dengan sabar membimbing kita selangkah demi selangkah, khususnya Bodhisattva Manjusri, yang sangat ulas asih dan bijaksana. Bodhisattva Manjusri memohon kepada Buddha untuk mengajarkan bagaimana agar para makhluk dapat mengatasi kegelapan batin dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dalam berinteraksi di antara orang banyak, bagaimana dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan, kita dapat mempertahankan tekad batin pencerahan dan berlatih diri dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Terhadap ajaran dan bimbingan Buddha, Bodhisattva Manjusri ingin membantu kita untuk bisa memahami lebih mendalam. Maka, mulai bertanya kepada Buddha, bagaimana bisa melindungi tekad pembinaan diri? Coba pikirkanlah, kebijaksanaan dan welas asih Bodhisattva, kita sendiri juga harus bersungguh-sungguh menghayati dan memahaminya. Pada bab panjang usia Tathagata, Bodhisattva Maitreya ingin kita memahami lebih jelas bahwa Sang Buddha datang ke dunia berapa lama waktunya, bagaimana Sang Buddha berlatih, bagaimana membimbing para makhluk. Bodhisattva Maitreya juga berulang kali memohon ajaran dari Sang Buddha, menggunakan metode perumpamaan dan kisah-kisah membantu kita memahami jika kita masih juga belum paham dan masih keras kepala bertahan di jalan yang sama. Suka menuruti kehendak hati dan memanjakan diri, melekat pada objek dari nafsu indrawi. Kita masih melakukan apa yang kita inginkan, tanpa ada refleksi diri ataupun pengendalian diri.
Jika kita terus seperti ini, meskipun Sang Buddha berdiam di dunia selamanya, juga tidak dapat membantu kita. Para makhluk keras kepala dan sulit ditaklukkan. Ini tidak bisa dihindari. Apa yang dapat kita lakukan? Oleh sebab itu, kita harus mencerahkan diri sendiri, melatih dan mengubah diri sendiri. Jika kita tidak menyadari diri sendiri dan tidak dapat refleksi diri dan berlatih, tentunya kita akan gagal untuk dekat dengan pencerahan Buddha. Pencerahan masih jauh, jauh sekali. Sang Buddha juga menetapkan metode terampil yang bajik untuk semua makhluk hidup. Jika kita tidak melepaskan diri dari metode-metode terampil ini dan masih lepas tak terkendali, maka benar-benar sangat disayangkan. Oleh sebab itu, harus bersungguh hati. Kita harus benar-benar memahami naskah sutra sebelumnya. Engkau sekalian yang memiliki kebijaksanaan, janganlah pernah memunculkan keraguan akan ini. Hendaknya menghapusnya hingga selamanya lenyap. Sebab perkataan Buddha adalah nyata dan tidak palsu. Ibarat tabib yang pandai menerapkan metode terampil untuk menyembuhkan para putranya yang sakit jiwa. Sebetulnya masih hidup, tetapi mengabarkan kematiannya. Tiada seorang pun yang boleh mengatakan kalau ia telah berdusta. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Buddha adalah orang yang mengatakan kebenaran. Beliau adalah pembicara kata-kata yang benar. Beliau menggunakan metode terampil juga sangat tidak berdaya, karena hati para makhluk tersesat dalam kebingungan untuk waktu yang lama. Hati manusia dipenuhi dan diracuni oleh 5 kekeruhan, sehingga Buddha menggunakan metode terampil. Bukankah saat ini seperti cuaca saat ini? Betul. Jika sudah mencapai tahap demikian, apa yang harus kita lakukan? Juga perlu menggunakan berbagai macam metode, mencari akar permasalahan. Mengapa kekeruhan begitu parah? Selain udara penuh dengan kekeruhan, tercemar, kekeruhan dan polusi udara, kita juga harus menghayati dan memahaminya, bahwa ini berasal dari hati manusia dan perbuatan manusia. Karena hati bergejolak, sehingga kita memiliki tindakan demikian, menciptakan kekeruhan yang begitu parah. Dengan prinsip yang sama, Buddha ingin datang ke dunia untuk menyelamatkan para makhluk. Membabarkan dharma, beliau harus menyampaikan sumbernya. Dari mana sumbernya? Menganalisa segala sesuatu kepada kita dengan detail dan cermat. Jika kita tidak memahami sumber pikiran kita masih mengikuti kehendak hati, berbuat sesuka hati dan lepas tak terkendali, maka kita akan selamanya berada di kekeruhan yang parah. Tidak dapat melenyapkan kekeruhan ini, bagaimana kita mengurangi emisi karbon? Sekarang dikatakan bahwa bagaimana kita melenyapkan kekeruhan atau polusi udara di seluruh bumi ini. Ini harus dari manusia, mulai dari niat untuk menyadarkan diri. Bagian naskah ini, semua ini menginginkan kita bagaimana kita melenyapkan racun yang ada di dalam batin kita. Ini harus menggunakan metode, seperti makan obat dan sebagainya. Maka sebagai contoh seorang dokter harus bagaimana menyembuhkan penyakit. Dokter ingin menyembuhkan penyakit jika pasien tidak mau minum obat. Jika demikian, hanya berkonsultasi dengan dokter dan tidak mengkonsumsi obat, ini tidak dapat menyembuhkan. Maka, dokter layaknya seperti seorang ayah. Jika anak sendiri tidak dapat disembuhkan, harus bagaimana? Harus mencari jalan lain. Demikian memberitahu anaknya, meminta orang lain untuk memberitahunya. Ayahmu di tempat yang jauh telah meninggal dunia, selamanya tidak dapat kembali. Kalian memiliki penyakit, obat di depan mata. Kalian memiliki penyakit apa? Gunakan obat ini yang sesuai. Pada saat anak merasakan penderitaan akibat penyakitnya, barulah berpikir, saya harus segera meminum obat. Karena sang ayah telah tiada. Tiada lagi orang yang dapat melindungiku. Obat ditinggalkan di sini, saya harus mengkonsumsi obat sendiri. Prinsip kebenaran yang sama.
Dokter dan ayah tersebut bagaikan Sang Buddha Tathagata. Sang Buddha adalah ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran dan juga guru pembimbing dari 3 kelompok alam. Baik menjadi seorang guru maupun ayah yang datang ke dunia hanya demi menyelamatkan para makhluk. Sama halnya, maka naskah sutra berikutnya mengatakan demikian. Aku juga seperti seorang ayah bagi dunia, menyelamatkan semua makhluk dalam penderitaan. Dikarenakan makhluk awam memiliki pandangan keliru, meski sebetulnya masih ada, aku menyatakan kemoksaan. Bila mana mereka melihat keberadaanku selalu, batin mereka akan memunculkan keangkuhan dan kemalasan, membiarkan diri terbuai oleh 5 nafsu dan jatuh ke dalam alam jahat. Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tathagata. Ah, sangat disesalkan. Sang Buddha, beliau mengungkapkan dirinya sendiri. Saya juga demi para ayah di dunia, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran, menyelamatkan semua makhluk dalam penderitaan, yaitu demi para makhluk ini, demi menyelamatkan para makhluk. Aku juga seperti seorang ayah bagi dunia, menyelamatkan semua makhluk dalam penderitaan. Buddha menyebutkan, aku juga seperti ayah bagi dunia, memberi manfaat bagi semua makhluk pada masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Buddha adalah sedemikian penulas asih, seperti ayah bagi dunia, guru pembimbing dari Triloka yang menolong dan melindungi mereka yang berada dalam penderitaan. Buddha seperti ayah welas asih yang datang ke dunia. Ini menunjukkan bahwa memberi manfaat bagi semua makhluk pada masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Mengapa dia datang ke sini? Datang ke dunia untuk menjadi ayah bagi dunia. Datang ke dunia untuk memperlakukan semua makhluk sebagai anak sendiri. Mengapa selama waktu yang panjang berada di tempat ini? Datang dan pergi. Selama asam kaya kalpa sebelumnya, lalu yaitu masa lampau, asam kaya kalpa selama kalpa sebanyak butiran debu hingga sekarang masih merespon terhadap sebab dan kondisi di dunia. Dia telah mencapai kebudaan dan membimbing para makhluk secara luas. Juga masih ada masa depan, karena di kehidupan sekarang belum membimbing semua makhluk. Ketika Buddha berada di dunia, apakah dia telah membimbing semua makhluk? Belum. Tetapi tekad hati Buddha adalah makhluk hidup yang jumlahnya tidak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Dia ingin membimbing semua makhluk yang jumlahnya tak terhingga. Tetapi pada masa Buddha, di era itu, berapa banyak orang yang dapat bertemu dengan Buddha? Berapa banyak pula yang dapat berlindung pada Buddha? Pada masa Buddha masih hidup, mereka menentang ajaran Buddha. Ajaran lain yang menolak ajaran Buddha juga sangat banyak. Mereka juga berencana untuk menekan dan menyakiti Buddha. Buddha pada era itu juga telah mengalami penderitaan di era itu. Bahkan di dalam kumpulan Sangha sendiri, kelompok 6 orang biksu juga susah untuk ditundukkan. Di dalam Sangha masih terdapat Devadatta. Devadatta telah mengacaukan kumpulan Sangha Buddha, telah mengacaukan masyarakat pada masa itu. Kita semua telah mengetahui kisah Devadatta. Pada era Buddha di dunia, Sang Buddha juga mengalami segala macam penderitaan. Maka Buddha ingin menyelamatkan seluruh makhluk. Meskipun datang ke dunia dengan batin penulas asih seorang ayah, untuk waktu yang sangat lama di masa lalu, membina diri demi para makhluk, membina diri demi para makhluk. Bahkan demi para makhluk menampakkan dirinya mencapai kebudaan. Pada saat sekarang, di era itu mencapai kebudaan. Apakah dengan demikian sudah menuntaskan tekad hati untuk mencapai kebudaan? Belum. Makhluk hidup yang jumlahnya tiada akhir, ikrarku tiada akhir.
Oleh karena itu, makhluk hidup yang jumlahnya tak terbatas, tekad hati Sang Buddha sebelum seluruhnya diselamatkan, belum waktunya batin tentram. Maka adanya masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang, maka dikatakan usia Buddha adalah sangat panjang. Pada kehidupan ini hanya satu periode saja. Jalinan jodoh yang matang pada era ini, beliau menunjukkan penampilan fisik demikian dan mencapai kebudaan. Karena mencapai kebudaan, Dharma barulah mulai tersebar. Buddha masih saja dari kehidupan ke kehidupan selalu berada di dunia. Maka ada yang disebut masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Setiap kehidupan berada di dunia. Tiada lain adalah demi memberikan manfaat, yaitu datang untuk menyelamatkan para makhluk, memberi manfaat kepada para makhluk yang berada di dalam penderitaan. Sang Buddha masih saja tidak berhenti, terus menyelamatkan dan menghapus penderitaan mereka. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Setelah diselamatkan ke tempat yang aman dan tentram, tempat penyelamatan, tempat perlindungan, bisa mencapai tempat yang paling aman dan tentram. Masih harus dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Inilah yang memberikan manfaat kepada para makhluk. Oleh karena itu, kewelas asian Buddha adalah seperti ini. Buddha adalah sedemikian penuh welas asih. Datang seperti ini demi menjadi ayah bagi dunia. Demikian penuh welas asih sebagai ayah bagi dunia adalah guru pembimbing dari Triloka, sehingga menolong dan melindungi semua makhluk yang ada dalam penderitaan, menolong dan melindungi sangat banyak makhluk yang menderita. Ini adalah keinginan Sang Buddha untuk datang ke dunia dari kehidupan ke kehidupan. Dalam kehidupan ini, itu adalah Buddha Sakyamuni di lebih dari 2500 tahun lalu, adalah merupakan sebuah permulaan. Barulah mulai membabarkan Dharma ini dengan jelas. Karena satu masa waktu sudah sangat panjang, sudah tidak ada Buddha di dunia. Dharma Buddha masih belum dimulai. Sampai saat jalinan jodoh Buddha Sakyamuni matang, di era itu membabarkan Dharma Buddha. Saat Sang Buddha meninggal, maksudnya adalah sesudahnya, setelah memasuki parinibbana, mulai mengumpulkan kitab sutra. Dan sekarang kita baru ada Dharma. Jika tidak ada masa itu, Buddha Sakyamuni mencapai kebudaannya, bagaimana kita bisa memiliki Dharma seperti sekarang ini untuk dibabarkan? Dapat mendengarkan Dharma seperti ini, dapat menggunakan Dharma seperti ini dan dipraktikkan, ini artinya semua harus ada sumbernya. Tetapi Buddha mempunyai sumber, yaitu jalinan jodoh berada di dunia. Harus ada sebuah penyebabnya. Sebenarnya panjang usia Buddha sebelumnya adalah tak berkesudahan. Selama kalpa sebanyak butiran debu, kita mestinya harus jelas. Ini dinamakan penyebab dari menampakkan wujud. Membicarakan usia Buddha, itu adalah tak terhingga, tiada akhir, terus-menerus datang seperti ini. Karena prinsip kebenaran yang hakiki dari langit dan bumi ini adalah demikian. Kesadaran Buddha adalah Dharma. Dharma selamanya berdiam di dunia. Jadi, dikarenakan makhluk awam memiliki pandangan keliru, meski sebetulnya masih ada, aku menyatakan kemoksaan. Pikiran keliru dan penuh khayalan adalah sekelompok kesadaran Vijnana Skanda. Artinya para makhluk dikondisikan oleh sebersit pikiran bodoh melahirkan tiga kehalusan. Apa yang bersentuh dengan kesadaran bukanlah nyata dan tenang. Dikarenakan makhluk awam memiliki pandangan keliru, tidak memahami bahwa Dharma adalah kekal abadi. Tubuh Dharma dari Buddha yang tercerahkan adalah prinsip kebenaran itu, kekal abadi. Kita makhluk awam tidak mampu untuk menghayati. Jadi, meski sebetulnya masih ada, yang dikatakan adalah sebetulnya masih ada. Ini adalah Dharma yang kekal abadi. Adalah kekal abadi, adalah nyata, adalah ada. Prinsip kebenaran yang ada di dunia manusia, prinsipnya adalah kekal abadi.
Dharma yang sesungguhnya namun berada di tempat ini, demi makhluk yang memiliki pandangan keliru, demi untuk menunjukkan kepada mereka, mengatakan kepada mereka, dikarenakan kondisi kehidupan para makhluk adalah berada pada skanda. 5 skanda. 5 skanda adalah 5 agregat. Pandangan keliru manusia adalah dimulai dari 5 agregat. Dan 5 agregat adalah apa? 5 agregat adalah rupa, perasaan, persepsi, dorongan, pikiran, dan kesadaran. Ini adalah 5 agregat. Setiap manusia tidak luput dari 5 agregat ini, tidak luput dari wujud rupa. Saat ini kalian juga sama. Kita semua di sini adalah rupa. Ada citra di tempat ini. Di hadapanku semuanya, setiap orang memiliki satu citra. Semuanya duduk di tempat ini. Semuanya memiliki rupa. Dengan wujud seperti ini, dengan wujud penampilan seperti ini, dengan kondisi seperti ini, setiap orang memiliki pandangan ini. Anda juga memiliki pemandangan ini di depan mata Anda. Ini dinamakan rupa. Wujud rupa ini, persepsi rupa juga ada. Ini semuanya sudah sangat jelas. Di dalam kehidupan kita adalah demikian merasakan perasaan. Rupa, perasaan, persepsi adalah pikiran yang demikian. Saya mendengar kesadaran pikiran saya harus bagaimana memikirkannya. Persepsi ini tercetak di dalam batin kita adalah persepsi, dorongan pikiran. Berdasarkan dorongan pikiran kita lalu bertindak dan menciptakan karma. Setelah menciptakan karma, setiap karma akan tersimpan di dalam kesadaran. Di dalam kesadaran kedelapan kita, terdapat semua karma yang kita ciptakan. Apakah ada orang yang pernah terlepas dari 5 agregat? 5 skanda tidak terelakkan. Mereka adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah makhluk awam yang memiliki pikiran keliru dan penuh khayalan. Jadi di dalam sutra hati disebutkan bahwa 5 agregat semuanya adalah kosong. Kalau kita bisa memandang segalanya sebagai kosong, kita akan melihat segalanya sebagai ilusi. Sehingga kita akan terbebas dari pikiran keliru dan penuh hayalan. Kita mesti lepas, bila tidak, seperti yang kita katakan di awal, kita akan lepas tak terkendali dan sebagainya. Kita akan berbuat sesuka hati, berada dalam 5 agregat. Membuat diri kita bertindak semaunya, tidak bisa merefleksikan diri. Kita akan terlalut dalam rupa, perasaan, persepsi. Para makhluk dikondisikan oleh sebersit pikiran bodoh melahirkan 3 kehalusan. Beginilah diri kita. Karena kita berjodoh di tempat ini, hingga kita bertindak, menciptakan karma karena kesadaran kita. Segala karma yang kita ciptakan tersimpan dalam kesadaran karma kita. Segala yang kita lakukan berawal dari sebersit pikiran, yang sering dikatakan sebersit pikiran, perubahan sebersit pikiran, sampai di nafas terakhir kita menelannya. Kita tidak bisa mengendalikan sendiri. Seluruh hidup kita, pikiran yang bersambung-sambung itu, pikiran yang diringkas dalam tindakan. Setelah tindakan, diringkas dalam kesadaran. Jadi yang diciptakan dalam kehidupan ini tidak terlepas dari sebersit pikiran itu. Kita berbuat sesuka hati adalah ini juga merupakan niat seketika bertindak semaunya. Dan ketika kita ingin membina diri, itu juga niat seketika. Sebersit niat pikiran untuk membina diri telah dibawa pergi oleh sebersit niat yang berbuat sesuka hati. Jadi, kita tidak bisa menahan sebersit pikiran kita yang ingin membina diri, maka kita bertindak semaunya. Di dalam kesadaran itu, di kesadaran kita merasakan terus seperti ini. Ringkasan dari setelah kita menciptakan masuk ke dalam kesadaran kedelapan. Maka dinamakan para makhluk dikondisikan oleh sebersit pikiran. Dulu kita juga pernah membahas tentang 12 nidana. Niat pikiran terakhir kita, hembusan nafas terakhir kita, setelah itu tidak akan pernah kembali lagi. Ini disebut sebagai kesadaran.
Dengan demikian, nafas kita berakhir. Karena sebersit pikiran ini, kita mengakumulasi kegelapan batin. Kita telah mengakumulasi kegelapan batin ini kehidupan demi kehidupan. Karena niat pikiran ini, oleh karena itu melahirkan tiga kehalusan terus-menerus menemani kita, sehingga dikumpulkan di kesadaran kedelapan kita. Ketika kita menghembuskan nafas terakhir kita, kemanakah kita akan pergi? Kesadaran inilah yang menjerat kita. Kesadaran inilah sebuah ilusi. Ilusi kita ini melepaskan tubuh ini dan terlahir di tubuh lainnya. Kita tidak dapat memutuskan sendiri ketika ada sebuah kondisi hadir di hadapan kita. Apa yang bersentuhan dengan kesadaran bukanlah nyata dan tenang. Ketika kondisi ini muncul di hadapan kita, ini bukan kondisi yang nyata. Namun, kondisi ini membuat kita kebingungan dan membuat kita terbawa ke kondisi ini. Kita tidak dapat mengendalikan sendiri atas kondisi ini. Saat kita melihat ada orang meninggal, mereka terlihat terbaring dengan tenang. Sebenarnya, setelah kita meninggalkan dunia ini, kesadaran kita meninggalkan tubuh kita. Orang-orang di sekitar kita melihat kita terbaring di sana. Sebenarnya saat itu kesadaran kita masih ada di sana. Bagaimana kesadaran kita menarik perhatian kita? Laksana arus air yang deras, tampak seperti tenang namun sebetulnya mengalir deras. Halusnya tak kasat mata. Delusi adalah kekeliruan dan bukan sebenarnya. Meskipun Buddha sebetulnya berdiam selamanya, namun menetapkan metode terampil dengan menyatakan kemoksaan. Laksana arus air yang deras tampak seperti tenang. Orang yang melihat kita akan merasa damai. Nyatanya kesadaran dalam pikiran ini laksana arus air yang deras, mengikuti pemandangan, mengalir begitu saja. Namun sepertinya tidak ada yang terasa. Faktanya, ketika kesadaran ini meninggalkan tubuh, saat itulah laksana arus air yang deras, berlalu begitu saja. Ini adalah masalah yang biasa kita alami, ketidaktahuan, kerisauan, dan delusi. Dalam kebingungan, setelah keluar dari tubuh ini, pikiran selanjutnya, itulah kebingungan. Beginilah keadaan kekeliruan dan bukan sebenarnya ini, kita mengikutinya lagi. Jadi, Sang Buddha ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita harus memanfaatkan baik-baik momen di saat ini. Setelah mendengarkan Dharma, maka harus bersungguh hati. Jangan sebersit pikiran untuk membina diri, mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar membuat kita terpikat. Sebersit pikiran yang bodoh ini mengubah pikiran kita yang ingin membina diri, ya jangan. Jadi saya berharap kita dapat memanfaatkan baik-baik momen saat ini. Sang Buddha hanya menggunakan sebuah metode terampil untuk menyampaikan, kamu ingin mendengar dharma saya, harus segera. Jika tidak, saya sudah mau parinibbana. Jadi kalian harus memanfaatkan waktu, harus segera mendengarkan dengan bersungguh hati. Bersungguh hati untuk menyerap dharma, harus menghargai waktu ketika Sang Buddha masih di dunia. Harus menghargai bahwa obat dharma itu dapat mengikis, dapat menyembuhkan delusi pikiran kita, dapat menyembuhkan. Semua orang harus menghargai ayah masih ada, harus dapat menghargai obat dharma ini, yang dapat menyembuhkan tubuh kita, jadi menggunakan metode ini, untuk mendukung orang-orang untuk bersungguh hati giat bersemangat. Jadi, bila mana mereka melihat keberadaanku selalu, batin mereka akan memunculkan keangkuhan dan kemalasan. Dikarenakan batin mereka bodoh dan bingung, tidak menghargai keberadaan Buddha di dunia, jika melihat Buddha berdiam selalu di dunia, akan memunculkan keangkuhan, kemalasan, dan ketidaksiplinan. Dikarenakan saya selalu ada, setiap orang tidak menghargai dengan sepenuh hati. Dikarenakan mereka melihat keberadaanku selalu, sehingga memanfaatkan situasi ini. Keangkuhan dan kemalasan memanfaatkan situasi ini. Ayahku adalah seorang dokter.
ataupun Buddha berada di samping saya, selalu bergantung pada kondisi ini. Tidak tahu harus segera bersungguh hati. Bagaimana harus kembali pada sifat kebudaan, menyatu ke dalam sikap tubuh dan batin ini. Masih belum dapat melakukannya, sehingga Buddha sangat mengkhawatirkan para makhluk, terus berada dalam bertindak semaunya. Keangkuhan dan kemalasan terus berlanjut, sehingga membuat Buddha khawatir. Buddha menggenggam masanya di dunia, menyemangati para muridnya di dunia, harus menggenggam dan menghargai waktu. Jadi, dikarenakan batin mereka bodoh dan bingung, karena para makhluk bodoh dan bingung, tidak menghargai keberadaan Buddha di dunia. Sehingga, jika melihat Buddha berdiam selalu di dunia, akan memunculkan keangkuhan, kemalasan, dan ketidaksiplinan, terus berada dalam kebingungan. Sehingga Buddha mengharapkan agar para makhluk saat ini menghargai obat Dharma. Meski Buddha telah parinibbana, obat yang ditinggalkan Buddha harus dihargai, sehingga jangan lagi berbuat sesuka hati, membiarkan diri terbuai oleh 5 nafsu dan jatuh ke dalam alam jahat, bersikap semaunya dan tidak patut, melekat pada 5 nafsu indrawi, terbawa oleh karma jatuh ke dalam 3 alam jahat. Jika kita terus bertindak semaunya, mengetahui segala perbuatan yang telah kita ciptakan, secara cepat adalah laksana arus air yang deras akan terkumpul masuk ke dalam kesadaran kita. Kesadaran menyimpan seluruh karma kita pada masa lampau. Seluruh karma yang diciptakan dari tindak nyata, seluruhnya berbicara mengenai kesadaran, tersimpan di dalam gudang kesadaran kita. Gudang kesadaran kita adalah sifat hakiki Tathagata. Akan tetapi sifat hakiki Tathagata, ketika tidak kita gunakan, seluruh perbuatan yang diciptakan adalah ketidaktahuan, kerisauan batin, dan kesadaran karma. Seluruhnya akan tersimpan di dalam gudang kesadaran tersebut. Sehingga ketidaktahuan dan kerisauan batin lebih banyak dibandingkan dengan sifat hakiki Tathagata kita. Di dalam gudang tersebut, sekelompok sampah ini lebih banyak dibandingkan gudang mustika. Sifat hakiki Tathagata kita tersimpan secara mendalam di tempat ini, juga di dalam kesadaran ini. Dengan banyaknya ketidaktahuan dan kerisauan batin terus mendesak masuk ke dalam, sehingga pada akhirnya niat batin kita pada nafas terakhir yang kita hasilkan tidak mampu untuk dikeluarkan lagi. Pada saat itu adalah laksana arus air yang deras. Kita akan pergi mengikuti kondisi luar. Sudah pergi kemana? Baik ke keluarga siapapun, baik pergi ke tempat manapun, tempat ini yang berjodoh denganmu. Dimulainya, kamu akan berada di dalam kandungan. Berada dalam kandungan sepasang suami istri, yang mana dalam lingkungan tersebut perlahan-lahan terbentuk tubuh manusia. Kemudian terlahir dan bersentuhan dengan dunia manusia. Seperti inilah 12 nidana. Kemudian lanjut menciptakan karma kembali, terus-menerus bergulir. Jika tidak berhati-hati, bersikap semaunya dan tidak patut, melekat pada 5 nafsu indrawi, maka terbawa oleh karma jatuh ke dalam 3 alam jahat, terus-menerus bertumimba lahir. Kejahatan ini kemudian kembali melakukan kejahatan. Karma dari tindakan kita terakumulasi tanpa henti, sehingga menjadikan kita seperti saat ini, selalu terjatuh pada 3 alam jahat. Sungguh mengerikan, sehingga kita harus lebih bersungguh hati. Naskah sutra bagian ini mengingatkan kita sebersit niat pikiran. Dalam sebersit niat pikiran ini, kita bisa mengubah niat pikiran. Maka itulah pembinaan diri, menuju jalan kebudaan. Tetapi kegelapan batin, kerisauan menutupi niat pikiran kita. Niat pikiran yang muncul kemudian tergoyahkan. Niat kita untuk membina diri dengan batin yang penuh giat bersemangat tergoyahkan, menjadi membiarkan diri terbuai oleh 5 nafsu dan terjerumus dalam alam yang jahat. Di dunia,
Neraka, setan kelaparan, alam binatang, demikian terus berputar tanpa henti. Benar-benar sangat menderita. Sulit terlahir sebagai manusia, sulit mendengarkan ajaran Buddha. Sekarang telah terlahir sebagai manusia, sudah mendengarkan ajaran Buddha, mana boleh kita membiarkan waktu masa ini digunakan untuk menciptakan kegelapan batin, digunakan untuk menciptakan karma. Demikian menimbun bersama di tempat yang sama dengan tatata kita. Sifat hakiki tatata kita merupakan ajaran berharga yang tiada terhingga. Karena telah ada kesadaran kegelapan batin, pengetahuan ini menciptakan karma, menempatinya. Bagaimana dengan keberadaan sifat hakiki tatata kita? Sehingga kita harus mengetahui dan bertindak dengan nyata, supaya batin kita tidak tercemar, tidak ternodai. Berharap senantiasa lebih bersungguh hati.